Hai, ya gue Tentri Lutfi dan gue akhirnya kembali online lagi gitu kan. Terus kali ini sebenarnya sih bentar ya, gue mengundang pembicara gue. Cila pembicara gaya bener. Oke, sebentar. Aku ngundang. Oke, aku nunggu pembicara aku join dengan aku. Halo Mbak Dwi. Akhirnya bisa juga. Akhirnya bisa juga ya. Ini ternyata first time loh buat gue untuk Instagram Live, guys. Jangan sedih. Katanya kekinian, tapi live baru pertama kali. Ya Allah, ampun, 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 ampun. Oke, oke. Mbak Dwi, apa kabar Mbak Dwi? Baik, alhamdulillah. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran, kedengeran. Suara aku aman kan ya? Aman. Semoga aman Aman. sampai ke depan ya. Biasa kalau jelas Amin. masalahnya selalu di sinyal. Itu dia. Tapi sinyalnya Mbak Dwi tuh agak freeze-freeze gitu mukanya. Oh gitu ya? Ya, Ini tapi nggak sekarang apa-apa. nggak? Nggak, sekarang nggak. Oke. Iya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Aduh, Nah, long time no see, udah lama nggak liputan ya. parah, parah. Kita tuh temen liputan, kita sering sering banget ketemu ya setiap minggu. Bukan setiap minggu lagi, setiap Hmm, hari kayak di lapangan. Terus sekarang jadi ini deh. Ya, iya, tadinya tuh gue udah mau ngundang Badu itu udah sebelum dari pandemi kan ya. betul Mau sekali. podcastan tadinya di perpustakaan itu loh yang gede itu, tapi nggak jadi kan karena pandemi ini. Oke. Yes. Nah, kali ini tuh sengaja gue ngundang Mbak Dwi. Karena Mbak Dwi ini punya pengalaman yang menginspirasi gue, jujur. Pas gue Aduh, ini inspirasinya positif kan? ya lah positif. Lah, kan gue juga kaget kan kalau kalau pas pas tahu lo apa usianya Apa udah tuh? wow. Ternyata lo masih single gitu kan. Boleh lo disebut? Gue gak pernah marah kok disebut itunya. Ya, oh ya, Usia. oh ya, gue tuh agak-agak takut gitu, takut lo marah gitu karena usia lo boleh tahu berapa sekarang? Desember nanti 43. 43 guys, tepuk tangan. Udah kelihatan Ah, kan? enggak lah, gak Kelihatannya kayak kelihatan. umur 17 ya? Iya, Kelihatannya kayak umur makanya 17. gue beneran gak nyangka, gue kira lo tuh seumuran 35-an. Nggak Iya ada, sih, gue temen gue pikir juga lo bilang empat gitu. puluhan sumpah. Iya, soalnya kan aku bergaulnya sama kamu yang Oh muda-muda, ya, jadi kelihatan awet muda. oh ya bisa. Oke, oke. Nah, kali ini tuh kita mau bahas soal kenapa lo masih single di usia 40-an. Tapi gue Hmm, tulisnya 30-an kan, gitu. Gue tuh takut gak lo apa-apa. tersinggung aja Ini, masalah usia. yes. Nah ya, Mbak Dwi, cerita deh kenapa lo memutuskan untuk nggak nikah di usia 30-an dulu dan memutuskan untuk karir tuh. Sedikit koreksi, bukannya nggak nikah, tapi belum menikah. Oh iya, belum nikah, sorry. Beda meaningnya soalnya antara enggak sama belum. Oh iya, belum nikah, belum nikah. Memutuskan belum nikah. Yes, Jadi. betul. Ah, Hmm. ah. Sebenarnya kalau jujur ya, aku tuh cita-cita boleh ya. Ya boleh Cita-cita tuh lah. 25 tahun ingin nikah. Oh, Dua dua puluh puluh lima lima loh target. tahun. Ya, Oke. targetku 25 tahun nikah. Tapi apa daya ya, karena kondisi, nah kondisi lagi, kondisi karena kuliah dan harus kerja. Jadi mau nggak mau, akhirnya sedikit agak mengesampingkan urusan pacaran, menikah dan sebagainya gitu. Meskipun meskipun Ah. mimpinya 25 tahun menikah gitu. Oh, Dan mimpinya dua puluh ternyata lima tahun. kesinian, kesinian, kesinian ternyatanya cari suami itu lebih susah daripada cari duit. gue gue kayak gue belum seumur itu aja gue tuh tahu gitu, gue paham gitu. Ternyata susah cari, bukan susah sih, maksudnya probabilitas untuk mendapatkan suami sesuai dengan kriteria kita ya
nggak semudah dengan apa namanya nggak semudah apa yang kita bayangkan gitu loh. Pertama dari jumlah laki-laki kan lebih sedikit ya dibanding Nah, perempuan, ya ya gue kan? setuju. Terus Terus kompetitor ekster kan, kompetitor kompetitor ekster kan itu udah anak-anak anak-anak muda banget gitu loh. Sementara kalau ya. kita sekarang kan lebih seneng yang muda-muda kan, Iya, udah nggak laku lagi dah aja. Usia kita mah, udahlah. gitu gitu kan. Belum Heeh. lagi belum lagi ada lebih ke apa ini sih lebih ke orang yang lebih suka apa ya aku ngeri takut salah kalau aku ngomong gitu ya Apa pokoknya tuh? ada orang yang lebih suka sama yang ini kan jadi kompetisi itu tuh makin ketat gitu loh. Oh Nah iya, iya. terus sebenarnya kalau dari sisi kriteria aku tuh nggak terlalu matokin misalkan ya harus Hmm. kerja begini gajinya harus sekian harus ganteng Hmm. enggak lah ya. Hmm. Aku sadar diri bahwa wajahku pas-pasan, jadi kalau bisa cowokku atau calon suamiku tidak lebih ganteng dari aku. Daripada sakit hati ya, Bo, setiap jalan liatin kayak sama pembantu sama majikan, ya kan? Nah, Ya mendingan yang Allah. wajahnya Ya bisa nggak gitu juga biasa-biasa sih. kayak kan. Ya oke. Gitu. Jadi Oke. emang sebenarnya cita-citanya 25, tapi karena keadaan atau kondisi yang menuntut aku harus tetap bekerja, terus harus kuliah, terus ada tuntutan ekonomi, jadinya aku sedikit agak mengesampingkan sih, karena kita kan harus fokus ya, gak bisa, aku bukan tipe orang yang bisa jalan bareng semuanya bareng gitu, pasti harus ada salah satu yang diprioritaskan. Nah, akhirnya Iya. memilih prioritasnya untuk bekerja, gitu. Oke. Nah, pas udah apa ya? Lu kuliah S2 berarti ya? Iya, S2 udah lulus kemarin 2017. Oh, 2017. Nah, pas lo lulus S2 ini, lo sempet nyari juga nggak? Ih, nyari mah tetep, Bo. Oh, Coba mau tahu, oh, jadi nyari tuh tetep toh. Gue mau tahu kira kan tuh usaha gue? diem-diem Tahu aja. nggak usaha gue nyari ya? Mulai dari ikutan remaja masjid, Oh, remaja masjid ya. subhanallah. Iya tuh lagi ngehits banget tuh dulu Ikutan sebelum remaja pandemi tuh. masjid. Iya, 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 Terus iya. ikutan apa namanya? Sempet ikut yang berbayar ya, online dating gitu, yang Oh, lo serius, yang berbayar. serius loh. Serius, beneran serius. Ikhtiarnya tuh udah sampai segitu gitu ya. Tapi Luar apa biasa. daya ya. Ah, Aku masih belum menjawab apa namanya untuk aku dengan jodohku gitu ya ya udahlah ya jalanin aja gitu ya iya, iya. jadi pas S2 pun tetap sampai sekarang juga masih tetap nyari sih cuman dibanding dulu waktu awal-awal kan girohnya semangatnya ya kalau sekarang ya Hmm, udahlah ya ya kalau udah, ada ya iya, iya. alhamdulillah ya jalanin aja gitu Ah, ah. sudah pada sampai tahap itu sekarang waktu Oke. umur 30 tuh lagi galau-galaunya tuh tentri aku. Jadi Kenapa di tuh kalau mana kalian? galaunya karena gini, ini ya orang-orang udah pada nikah. Apa namanya? Teman-teman seumuranku tuh udah punya anak SD, bahkan udah ada yang Iya, SMP coba. iya aku Sedih ngerasa kan? banget itu. Terus kalau kalau kumpul apa namanya reunian, kalau kumpul reunian sama alumni gitu ya, semuanya hampir udah menikah. Paling cuma 1-2% yang belum menikah dan 1%-nya itu aku termasuk di dalamnya. Dan yang belum menikah tuh rata-rata yang perempuan. Yang laki-laki hampir semua aja udah menikah coba, ya kan? Iya, Makin iya, susah hidup iya. gue. Ya udahlah ya, jalan ya gitu. Tapi waktu lo galau-galau itu, apa yang bikin lo tuh kayak udahlah gitu. Lo jalanin aja gitu. Aku kebetulan punya keluarga yang aku keluarga yang lumayan ya. Maksudnya keluargaku tuh solid banget gitu. Mama papa nggak pernah nuntut aku kapan nikah. Malah justru lingkungan luar yang sering nanya kayak gitu kan. Terus Oh, aku punya ponakanku lucu-lucu. Aku suka anak kecil, jadi aku ah, menghabiskan weekendku untuk ponakan-ponakanku, jadi istilahnya jadi neni pas weekend jadi gitu. Aku neni, ya, seneng ya, ngajak ya. mereka jalan. Jadi Ah, kalau kamu belum pernah ya, aku sering liputan kalau weekend kan kita suka dapat undangan ya, boleh bawa ah. anak dan keluarga ya kan. Nah, gue sering bawa tuh ponakan gue. Belum pernah ketemu ya. Yang lain Belum. mungkin Enggak, teman-teman pasti udah pernah ketemu. gue pernah ketemu waktu itu yang lagi lo liputan konser itu, terus lo ajak. Gue pernah yang agak Iya, gemuk juga. ponakan. Pokoknya aku bawa ponakan dan bahkan kalau mungkin teman liputan bawa anak, anaknya gue yang ngasih. Oh my Ini ada God. Herning tadi tuh.
Nah, anaknya Harding lumayan nurut sama aku. Aku suka anak kecil, bener. Dulu cita-citanya guru TK soalnya. Oke, Tapi belum ya. kesampaian jadi guru TK. Oke. Gitu. Nah, terus gimana lo, kan lo tau lah bahasa-bahasa orang Indonesia kan nanya kenapa lo belum nikah gitu kan? Kenapa sih lo nggak Hmm. nikah-nikah lah segala macam. Nah itu lo mengatasi apa ya? Bukan mengatasi, lo jawab mereka tuh kayak gimana tuh? Kalau kayak gitu biasanya awal-awal, biasanya gue bilang gini, biasanya ya, Hmm. cariin solusinya dong, jangan cuma nanya doang, cariin pengantin cowoknya. Gue undangan udah ada nih, nama gue udah ada di undangannya. tinggal tinggal Anjir. tinggal tinggal yang kosong tuh nama nama pengantin cowoknya, please bantuin cari dong, aku bilang. Sekarang gini ya, kalau lo berhasil bantuin cari, nanti hasil kondangannya 20% buat lo. Luar biasa, udah kayak investasi bisnis ya, mohon maaf nih. Jadi gue bilang gitu. Jadi nih ya, kalau lo mau kan gue bilang gitu. Cariin, ntar kalau lo berhasil, hasil kondangannya 20% buat lo. Luar Hitung-hitung. biasa. Oke, investasi bisnis. Gue langsung cariin, Mbak. Biasanya gue bercandain, Tentri. Soalnya gini, kalau kita bawa serius, yang ada makan hati gitu. Jadi Iya, aku benar. biasanya selalu happy. Bahkan mungkin teman-teman gue malah bilang gini, kok lo Wi mau sih digituin, kebiasaan. Maksudnya dia yang malah marah, teman-teman di sekelilingku yang malah marah kalau aku sering ditanyain gitu, sampai dia bilang, tahu nggak, perempuan tuh paling sensitif kalau ditanyain gemukan sama kapan nikahnya. dua hal dua hal yang dibenci sama perempuan itu, kenapa sih lo nanyanya begitu, kenapa sih dulu kan. Teman-teman cowok liputan kan juga kayak gitu ya, mulutnya ya Allah kayak Ya, silet ya, semua tahu gue, kan. tahu. Tahu gue. Kalau aku kan orangnya easy going, jadi gue bilang biarin aja. Prinsip aku, sepanjang pertanyaan menikah itu membuat mereka happy, itu Hmm? kan pahala ya buat gue ya, gitu. Terus yang kedua, dia nanya gitu berarti positive thinking ya kok. Dia nanya gitu berarti dia care sama aku, peduli sama aku gitu. Cuman memang ada beberapa yang selalu nanya, lo ketinggian kriteria sih gitu kan. Selalu Ah, banyak milih-milih. Tapi kan kalau kayak gitu kan kalau ditanya iya, saya kebanyakan yang milih-milih, kriterianya ketinggian. Terus aku balikin gini, sekarang nih lo beli barang diskon sampai 70% aja masih milih, bagi gue cari suami untuk seumur hidup. Kecuali kalau gue suami cuma buat happy ya Bo, kelar yoi. cepet selesai tinggal gitu kan. Nah kan gue mau sekali seumur hidup, makanya gue tetap harus ada kriteria. Tapi memang kriterianya enggak sophisticated yang orang-orang bayangin gitu. Kalau misalkan gue lulus S2, suami gue harus S2. SMA, minimal SMA dong ya. Kalau di bawah Iya. SMA bukan gue mengkerdilkan lulusan di bawah SMA sih. Cuma kan komunikasi harus jalan ya. Kecenderungan orang-orang yang memiliki apa namanya tingkat SMA ke atas kan minimal sama lah ya komunikasinya biar jalan, visinya biar sama. Minimal SMA gitu. Gue nggak muluk-muluk harus S2 loh. Terus dia nggak harus jadi apa namanya pengusaha atau gimana, enggak, yang penting kerja. Dan ketiga adalah punya tanggung jawab gitu. Ketika Iya, dia nggak bertanggung jawab muluk-muluk sama sih. keluarganya, iya, ketika dia bertanggung jawab sama keluarganya, dia pasti akan bertanggung jawab sama aku sebagai istrinya, bahkan nanti mungkin sama anakku nanti gitu. Luar biasa, mantap. Emang gak muluk-muluk, cuman ya emang iya. Kompetisi ini semakin keras aja, sekian-sekian Nah, sini ke sini-sini. usia gue itu rata-rata cowok-cowok usia seumuran gue tuh pada nikah semua, Tentri. Kecuali ya kalau mau di madu. Nah, Ya, iyalah. Tapi lu tertarik sama bro? Ya, tapi lu tertarik sama brondong nggak, brondong? kalau disuruh berondong ya, aku nggak terlalu suka. Aku tuh lebih suka cowok yang mature soalnya. Jadi dulu cita-citaku kalaupun aku nikah umur 25, kalau bisa cowok gue tuh bedanya 5 sampai 7 tahun di atas gue gitu. Oke. Nggak terlalu suka cowok yang terlalu muda, tapi gitu. Tapi karena sekarang Tapi, banyak cowok yang muda, jadi nah, mau nggak gimana mau, tuh? ya, jadi sedikit agak diturunin usianya. Kalaupun di bawah aku ya bolehlah, paling mentok maksimal ya 5 tahun, jangan lebih dari 10 tahun. Itu kan jauh banget ya, jomplang banget tuh kayak Hmm. emak sama anak. Jadi ya kalaupun di bawah aku umurnya 5 tahun lah ya jedanya. Nah kalaupun di atas ya 7 atau sampai 10 tahun nggak apa-apa. Aku lebih suka cowok-cowok yang mature soalnya. Oh, yang lebih dewasa, ngomong, Iya, kebapaan gitu ya. betul. Masa kita yang ngomong dia, kan pengennya kita yang ngomong sama dia ya kan? Mbak Dini anaknya manja ya. Iya dong.
Gak apa-apa, sah, 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 sah. Iya, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, sah. Wah, nah tapi ini gue penasaran nih, lo pernah nggak berandai-andai kalau misalnya lo jadi nikah di usia 25, nih, Mm-mm. misalnya jadi nih nikah nih, apa yang bakal lo nggak akan rasain? Pertama, nggak punya Hah? kesempatan untuk me time Oke. buat diri sendiri. Gue yakin kalau di usia 25 kan produktif apa namanya apalagi langsung punya anak ya, nikah Hmm. terus langsung punya anak gitu kan. Itu kan pasti waktu kita habis untuk anak dan suami. Me time Hmm. kita paling 20%. Ini banyak banget cerita dari apa yang gue dapat dari teman-teman gue gitu loh. Hmm. Jadi nggak bisa tuh kalau kayak sekarang, aku kan dulu waktu sebelum pandemi ya, seminggu sekali lulur, kerimbat, tato wajah, pedi meni, kadang-kadang untuk menghabiskan waktu gitu kerjaannya. Pokoknya aku orang yang demen treatment diri sendiri dibanding nonton sama apa-apa. Aku lebih seneng yang itu luluran, kerimbat, Hmm. gitu-gitu ya, Hmm. sama apa iniin wajah gitu-gitu. Nah, aku yakin di usia 25 kita nggak akan bisa semaksimal mungkin untuk me time. Itu sih kalau menurutku. Sama ini, sama keluarga ya. Artinya gini, ketika kita sudah punya pasangan, apalagi punya anak gitu ya, kita nggak akan bisa membantu lebih besar ke keluarga kita gitu. Terutama Hmm. ke mungkin ke orang tua gitu. Nah itu Hmm. kalaupun bantu pasti aku yakin nggak akan semaksimal ketika kita masih sendiri. Kalau kita kan sendiri bebas ya, mau ngasih orang tua sekian berapa, mau ngasih kakak kita seberapa, mau ngasih ponakan berapa, mau jalan-ngejalan ngajak keluarga juga enak gitu. Tapi kalau udah berkeluarga kan nggak mungkin. Ada Ya. sebelahnya dan sebelahnya juga punya keluarga lagi gitu kan, yang kayak Gue gitu-gitu. Nah, kayak gue mikirin aja tuh udah kayak aduh complicated. iya bener. Tapi meskipun complicated, aku nggak pernah takut untuk menikah. Kan tuh cita-citaku menikah. Menikah kan Oh, artinya oke. menggenapkan agamaku ya, menggenapkan Iya, diriku. iya. Selama ini mungkin agamaku masih separuh, disempurnakan dengan menikah kan gitu. Luar biasa Tapi ya. memang belum jodoh ya, belum ketemu. Nah, tapi lu pernah menjalin hubungan gitu nggak sih ya yang gimana gitu yang agak serius gitu? Eh, kalau kalau pacaran kadang-kadang suka sedih sih, umur 43 belum pernah pacaran. Belum pernah Serius pacaran loh. serius gitu. Benar-benar beneran. Oh, Aku belum pernah justru pacaran serius usia gitu. empat Mungkin puluh karena tiga dulu tahun, sibuk. Mbak. 43 Iya, tahun, makanya Mbak. mungkin gue sibuk kuliah sama kerja kali ya. Dan aku orangnya nggak sensitif sama orang yang suka sama aku. Beberapa kali teman-temanku bilang dia tuh suka sama lu lagi nih gitu. Ketahuan-ketahuannya dan ngaku-ngakunya setelah pada menikah. Ih, telat kali aku bilang. Dan, dan sebelnya kenapa nggak bilang ya gitu kan. Nah, harusnya kalau bilang suka bilang dong, jadinya gue juga langsung ya. Aku tipe orang yang agak konvensional. Jadi kalau aku suka harusnya cowok duluan yang ngomong. Masa ya gue perempuan dulu yang Oh, ngomong gitu kan. Agak jadi konvensional dulu agak ya. konvensional ya. Kalau sekarang nggak? Oh, Kalau sekarang langsung sekarang straight to the point aja. pernah sih sekali. Pernah sekali loh. Akhirnya kata temenku gini, coba deh sekali-sekali lu yang ngomong, nggak ada apa, nggak ada larangan kok, nggak haram Nah, kita ngomong suka duluan. Toh buktinya Khadijah duluan melamar apa namanya Nabi Muhammad gitu kan, nggak masalah lagi wi, coba aja ngomong gitu. Akhirnya beranilah sekali buat entry itu juga ya, panas terus, dingin, pakai pakai surat dong. oh pakai surat. Zaman kapan tuh? Tapi Mohon maaf, gue udah lahir apa belum tuh? udah lahir lah, udah lahir. Itu zaman gue udah kerja kok, zaman gue Oh, udah zaman udah kerja kerja. gitu kan. Nah, kenapa lu dipakai surat gitu? Emang ada SMS, ada WhatsApp kah gitu zaman itu? Kan nggak berani ngomong, kan Oh, gue nggak berani. sedikit agak puitis, aku pakai suratnya surat puisi. Oke. Ih, Oh, puisi puitis dong. ya Aku dulu orangnya anak sastra, ternyata. Oh, sama jadi dong kita apapun, anak sastra juga dong. iya, jadi apapun dilontarkan dalam sebuah tulisan. Dan aku orang yang nggak berani ngomong. Aku tipenya kalau aku suka sama orang, semakin aku nggak bisa ngomong di depan dia. Kalau aku kelenjehan atau gimana, aku berarti standar dia menganggap teman. Tapi kalau semakin aku suka sama orang, semakin aku nggak bisa ngomong depan dia. Kalau namanya dipanggil aja langsung ditekan gitu. Pakai surat pun Tapi ada gitu, dia nggak nolak sih. Cuman persoalannya dianya tuh jalanin aja. bimbang antara pilih gue apa pilih dia. Akhirnya gue nggak dipilih, Tentri. Serius loh. Oh, coba.
Papu nggak 3 tahu aja. tahun. Papu 3 tahun cuy. Sekali. Gue tuh Tapi katanya crazy ada gitu dua hati tiga gue. cowok sih yang suka sama gue gitu, padahal kita temenan. Dan itu yang ngerasa justru teman-teman deket gue, sahabat-sahabat gue Hmm. yang bilang dia suka sama lu. Dan ketahuan setelah dia menikah, dia suka bercanda, lalu sih waktu dulu nggak mau lah, nggak mau gimana lu nggak ngomong sama gue bilang gitu kan. Beberapa ada yang bilang kayak gitu, tapi setelah menikah ya kan nggak mungkin ya Tentri. Kalau katanya waktu bola diputar ada mesin waktu, ya gue balik lagi dah Tentri gitu. Jadi emang Inilah serius yang pacaran bikin gue salut sama lo. dulu. Iya, Itu belum gue pernah. salut banget. Tapi Oke. teman deket banyak. Teman deket, dan gue juga orang yang selalu deket sama suaminya teman-teman gue gitu. Jadi gue Oh, tapi biasanya kalau deket deket, temenan aja kan, nggak main kan? ya kagak lah, gila kali. Prinsip gue kalau main jangan nanggung, dosanya sama, dikatainnya sama, ya kan, dibullyingnya sama, ya kan, nggak Iya boleh benar-benar, nanggung. benar-benar setuju, 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 setuju. Gue salut banget loh. Gue beneran, oke rata-rata temen gue mungkin 37 kali ya yang emang masih single. Tapi ini udah sampai 43 tahun, lo masih single dan lo beneran belum pernah pacaran serius. Itu adalah hal yang luar biasa buat gue gitu. Itu makanya gue bilang lo tuh menginspirasi gue cuy. Soalnya, soalnya gini mbak, Prinsip aku kenapa? kan gue nggak bisa mungkin ya di lingkungan gue aja gitu kan mereka tuh banyak yang kayak galau kenapa mereka tuh belum nikah pacaran yang Iya. gak serius aja mereka galaunya minta ampun padahal ya kalau kita ya udahlah kalau emang udah nggak jodoh ya udah nggak jodoh kan tapi kita masih bisa melakukan hal-hal lain kayak misalnya lo kerja ke atau lo bikin something yang lo pengen cita-citain dan Hmm. mengisi waktu itu gitu kan sambil nyari jodoh Iya betul. dan Tapi memang Tentri di usia-usia 30 ke atas itu memang lagi galau-galaunya Tentri. Usia 30 tuh lagi istilahnya lagi krisisnya, lagi galau banget orang, kok gue belum ya, kok gue belum. Tapi nanti lewat 35, 37 uh, akhirnya dengan sendirinya ini apa namanya, ya udahlah ya, emang belum apa namanya, belum masanya, lo nyari kayak gimana juga kalau emang belum apa namanya, belum jodohnya, nggak bakalan juga kita ditemukan dengan pasangan kita gitu. Nah biasanya aku kalau kayak gitu menikmati diri sendiri. Dulu waktu zaman pandemi yang aku bilang, aku lulur, aku liputan, aku uh, jalan ke sini, apa nongkrong sama temen gitu. Pokoknya hal-hal positif yang biasa aku lakukan. Pandemi kayak gini kan di rumah aja ya Tentri ya, ya Allah, iya makin banget. susah hidup gue. Makin stres kan? Betul, Ya kan? makin susah jadi suami kan, Ya makin susah ketemu jodoh udah. Susah emberan gitu. bener. Aduh, ini nggak kemana-mana, di rumah aja gitu. Terus ngapain apa membunuh 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 kebosanan sampai juga membunuh, duh kapan kapan ketemu jodohnya nih. Akhirnya aku biasanya ini nonton drama Korea. Ih sama, gue juga lagi kecanduan sama drakor anjir. Ya Allah. Nonton Nggak boleh ngomong drakor gitu. gitu. Ya, 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 ya. Nah, apalagi ini kan karena Drama ada Korea drakor juga ya. bagus. Ya, Iya, karena ada ada drakor ya. drakor. Jadi, Iya, terus yang kedua, aku kebetulan dikasih tanggung jawab untuk nanganin akun sosial medianya majalah Mix. Aku kan kerja di ah, majalah Mix ya. ah. Nah, Ini sekalian alhamdulillah promosi, tuh aku mohon maaf nih. kalau orang pemasak kan emang begitu. Ya, 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 Jadi ya, aku ya, ya. belajar bikin konten. Ternyata bikin konten nggak semudah semudah nulis ya. Kalau kita nulis mungkin lebih banyak panjang lebar. Konten tuh harus sedikit, tapi kata-katanya harus powerful. Parah, Jadi parah. belajar Iya, bikin iya. Gue konten, juga lagi belajar. belajar video editing, belajar apa namanya, bikin desain di platform Canva tuh. Itu yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, terus yang terakhir, aku ingin mewujudkan cita-cita aku, pengen nulis novel dari dulu banget. Nah, Pengen itu banget kapan cita-cita. tuh? Kapan tuh? Kapan? Nah, akhirnya dunia Akhirnya. digital itu kan enak ya. Zaman Ya, dulu oke. kan nggak ada tuh Wattpad. Sekarang ada Wattpad. Oke. Waduh, untuk kita nulis semua hasil apa namanya, cerita kita gitu. Akhirnya gue dong dibikin Wattpad sama ponakan. Secara kan gue gaptek ya. Gue juga baru belajar gila gini-gini. Diasisteni oleh ponakan.
Itu kalau nggak ada ponakan gue yang namanya Gavin, nggak bisa gue bikin TikTok, bikin IG live, konten. Itu dia yang bikinin webpad gue sampai, nih tuh bionya taruh di sini tuh, nih nanti promonya di sini. Wah kan gue nggak ngerti tuh ya kayak gitu. Diajarin tuh gue sama asisten gue ponakan gue Gavin. Dia SMA kelas 1. Dia Iya. tahu banget tentang sosial media kan. Gen Z itu kan jauh lebih piawai ya dibanding gue ya. Parah, Ya, gue parah. bukan baby boomer sih, tapi gue kategorinya segmen Lu tuh generasi Y. generasi Kalau Y. baby boomer kan, ya Perbatasan, kalau lu baby di boomer kan, perbatasan soalnya. iya, kalau baby boomers kan sama bapak gue ya. Kalau gue mah masih generasi Y lah ya. Gitu. Akhirnya ya Iya. itu bikin novel dan Jadi baru selesai akhirnya novel udah 1. udah dua. Udah selesai juga. Love in Battle Wis judulnya novel gue. mantep, Robin Beto. Di usia Aduh, buat 43 hilang. tahun lo udah Coba ngeluncurin baca ya novel di ya? website. Iya. Websiteku ada di bio aku loh akunnya, monggo Oke, silakan. oke, oke, Nah, oke, itu oke. jadi, nah sekarang mau lanjut lagi bikin novel kedua. Nah, di sekarang ini lo nggak ada, maksudnya ada yang deket nggak? Sekarang nggak ada. Ya gimana deket, orang susah ketemunya. Deket, tapi rata-rata udah pada berkeluarga. Deket lebih ke temen ya. Oh ya, maksudnya Lebih ke pacaran temen. juga belum kan berarti? Belum, habis rata-rata di usia-usiaku tuh ya gimana ya. Mereka rata-rata udah berkeluarga. Nah, Aku sih nggak tutup kemungkinan dapat calon yang memang sudah menikah ya. Artinya duda ya juga nggak udah masalah sih pasti. sebenarnya. Lo nggak Iya, masalah tapi itu duda dapet yang udah. nggak masalah. Di usia gue mah udah Duren nggak ya? bisa nggak dapet duda, Bo. Either nggak berondong banget, ya kan? Atau enggak duda, ya nggak? Ya ya lu lagi minta 5 tahun lebih tua daripada lu ya udah pasti duda sih. Iya, iya makanya. Atau seumuran gue aja rata-rata juga udah ada pada nikah semua, gitu kan? Iya. Jadi ya nggak apa-apa juga duda, tapi duda yang nggak bermasalah ya. Maksud tuh gini loh, ada yang duda dia tuh sebenarnya belum resmi banget cerai sama aku beberapa kali udah taruh. Artinya usahaku Serius selain lu? tadi, iya usahaku selain online Ah. dating, ikutan remaja masjid, kemudian dijodohin, sampai taruh yang Islami ya gitu ya. Itu Ah. sudah gitu loh. Tapi ya beberapa ada yang bukannya mereka bukan minder sih ya, nggak ngerti juga, tapi kayaknya terlalu ketinggian, gue nya katanya, padahal gue kalau ketemu berusaha nggak ngomong, Hmm. maksudnya nggak terlalu banyak ngomong gitu, diem aja gitu, jadi maksudnya biar nggak, dia juga nggak terlalu minder dengan gue gitu loh. Tapi ya susah, rata-rata ngomongnya begitu terus, padahal ya Allah kan gue nggak muluk-muluk dia harus begini 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 Iya. gitu. Ini kayak aku juga bingung tuh. Tapi kan kadang orang calon pasangan itu merasa terintimidasi sama kita. Kan aku Apalagi tidak dengan mengintimidasi. ya, maksudnya dengan kayak gini nih. Gue aja yang kerja jadi jurnalis gitu misalnya. Gua kerja Nah, jadi jurnalis terus ketika gue ketemu stranger di luar kota sana gitu. Mereka tuh nah. rata-rata emang kayak merasa terintimidasi gitu. Apa emang gue Oh, yang mengintimidasi tapi gue merasa tidak mengintimidasi mereka, cuman ada seseorang yang bilang dia merasa terintimidasi karena kerjaan gue kayak gini dan gue terlihat bener tuh. cerdas lah gitu kan ibaratnya Iya. gitu. Hmm. Dan teman-teman gue juga bilang gini, susah nyariin jodoh lu, Wi. Terlalu gimana ya? Takut kesalahan, kriteria lu ketinggian. Padahal aku nggak minta ketinggian, tapi dia juga nggak berani ngasih yang asal-asalan gitu loh. Kata dia gitu, katanya ya. Hmm. Tapi ya gimana ya? Ternyata susah juga, ya udah jadi akhirnya aku nikmatin hidupku aja. At Iya, least iya. gini, dan kesendirian kita positifnya adalah kita masih bisa punya banyak waktu untuk keluarga, sama punya banyak waktu untuk diri sendiri, sama punya banyak waktu untuk teman-teman. Kadang Hmm. karena kita sudah menikah, kita akan susah banget memaksimalkan waktu kita untuk keluarga, untuk teman, bahkan untuk diri sendiri. Tuh. Gue setuju, gue setuju. Nah, kalau misalnya lo dapat duda yang punya anak gimana? Gak masalah kan, gue suka anak-anak. Ya sih, mungkin kalau gue masalah ya, karena gue nggak suka anak-anak. Aku suka anak-anak Tentri, bahkan waktu umroh aku Bro. mengasuh satu anak usia SMP karena dia deket banget sama aku.
Aku Heeh. suka anak-anak nih, dia ukurannya yang masih kecil, masih bayi. Makanya aku seneng kalau dititipin ponakan ya, yang kemarin tuh dititipin ponakanku. Nah, lucu-lucu ponakanku cakep-cakep tantenya ya. Cakep kayak tantenya. Ponakanku lucu-lucu, mulai dari yang kecil kayak Mikasa, Eren, terus Mm. apa namanya Armin itu lucu-lucu. Aku seneng titipin. Ada Kalita, ada Kinda gitu. Pokoknya aku selalu bawa ponakan kemana-mana. Jadi dipikir salah juga kali ya gue ya. Harusnya nggak perlu bawa ponakan ya. Tersangkain udah Justru, ibu-ibu ya. nah disangkanya udah ibu-ibu. Ah, bener bener Makanya lu bener. nggak usah sama ponakan. Ya kalau lagi jalan kemana sih emang nggak mau ponakan. Tapi kan beberapa sering Sabtu Minggu pasti gue mau ponakan. Karena bikin happy sih mereka itu Tentri kalau menurutku. Kalau aku nggak, ya aku Pelihara pusing. aku. Kalau gue pusing ya, kalau Kadang-kadang gue itu suka gue pusing. tahu nggak Tentri? Aku tuh suka ngayal Apa? gini, tante tante, ntar kalau tante udah menikah, ponakan gue hebat loh ngomongnya begitu. Gimana Kalau gimana? tante udah nikah, ntar aku masih suka diajak jalan-jalan nggak? Ya diajak jalan-jalan dong nanti kalau tante nikah, tante nanti mau bikin rumah, rumahnya nggak usah gede, tapi ada kolam renangnya, ada luas halamannya, ntar kita bikin camping-campingan, ngayal, terus dia ikutan ngayal Hmm. juga coba. Ah, tante yang baik ya. Iya, bukan tante yang baik sih sebenarnya, mereka yang baik mau nemenin aku. Tapi lu pernah ini gak sih Mbak kayak merasa lo kesepian gitu? Oh pernah, pernah lah. Pernah lah Bohong lo, kalau langsung pernah lah. Manusiawi lah ya. iya betul bohong banget kalau kalau kita bilang bahwa kita nggak pernah kesepian. Pernah banget. Ada Hmm. satu tapi untungnya aku nggak sering ya, karena mungkin aku banyak kesibukan ya. Udah banyak kerjaan sama project, banyak kerjaan sama project, sombong banget gue. Nah, itu satu saat tuh dimana kita akhirnya kadang-kadang aku suka nangis Serius. sendiri, suka Ah. nangis sendiri. Nangis sendiri kapan ya gitu. Terus apalagi kalau ngeliat adikku laki 3 dan sudah Hmm. menikah. Kakakku juga udah nikah gitu ya. Jadi aku anak kedua, 3 adikku cowok semuanya dan sudah menikah. Bahkan ketika mereka menikah, aku yang apa namanya jadi ketua panitia yang ngurusin misalkan seserahannya, ngurusin pokoknya dari A sampai Z-nya gitu ya. Aku yang ngurusin gitu. Nah, ketika mereka semua udah punya pasangan, bawa anak, terus lagi ngumpul, terus aku sendiri tuh suka sedih sih gitu. Hmm. Tapi yang sedih tuh kalau misalkan suka malam tuh ya, malam. Apalagi kalau habis nonton drama Korea ya. Ah, udah mantep itu langsung galau banget gitu kan. Kapan ya? Heeh. Tapi kan kata teman gue menikah nggak seindah drama Korea atau sinetron, Wi. Kata Iya, dia iya, gitu. iya, 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 benar-benar. Gue Jadi setuju itu, gue nikmati setuju. iya, katanya nikmati kesendirianmu dulu, Wi, dengan untuk dirimu sendiri. Temanku ada yang udah menikah di usia 43. Dia menikah di usia 43. Terus dia bilang gini, bener Dewi, gue cuman bilang, ternyata kadang-kadang kita kan suka ngelihat enak ya orang nikah gini-gini, tapi setelah Hmm. kita ngejalaninnya, kadang-kadang kita suka rindu kesendirian kita, Dwi. Jadi dia bilang jangan terlalu sedih banget kalau kita masih sendiri sekarang gitu. Artinya Allah masih sayang bahwa lo tuh masih bisa apa namanya untuk diri lo sendiri sama untuk keluarga gitu. Hmm. Wise sekali. Ya, iya. Itu kata Gue gue. setuju. Sedih, pernah nangis, menggerung-gerung, ya udah sholat aja kali ya. Kalau ya udah sholat terus minta sama Allah, ya Allah Gue semoga kayak merasakan gitu, gue merasakan betapa sedihnya ketika emang single ya, maksudnya ketika teman-teman lo udah sibuk sama keluarga terus sama anak, apalagi di Instagram isinya kalau nggak kondangan lah pernikahan lah udah bikin gue makin bener bener stres bener. kak, ya Allah stres banget. Terus gue kayak ngerasa sedih juga gitu kan, apalagi di lingkungan gue sendiri tuh sering nanya kapan nikah lah segala macam. Padahal Iya, gue udah achieve banyak hal gitu di luar pernikahan gitu. Cuman kayak itu belum enough buat masyarakat sekarang gitu kan. betul, betul. Iya Kalau makanya sakit tuh berasa banget, Entri. Sedih. drama gitu. Kalau pas lagi kita sakit, Apanya tuh? kita kalau pas lagi sakit baru berasa, Baru baru berasa berasa, iya. Iya. baru berasa butuh. Enak juga sebenarnya kalau ada pasangannya. Jadi maksudnya kalau ke dokter, kan gue selama ini kalau sakit pasti kalau nggak sama nyokap,
atau enggak Ah, apa namanya mau bokap dianterin ke rumah sakit, atau enggak minta tolong kakak gue, mbak sini dong mbak anterin gue gitu kan. Kalau malah kalau ada suami kan suami dong ya yang nganterin gitu. ah. Suka berasa juga sih, jadi pas malam sama kalau pas kita lagi sakit berasa banget bahwa kita coba ya kalau ada pasangan gitu, Iya sih. suka Tapi sedih kalau kalau udah kayak gitu. pasangannya yang mau nganterin ke rumah sakit ya, kadang kan ada Iya sih ya, pasangan yang nggak mau nganterin ke rumah sakit. Kan nggak seindah di drama Korea, guys. ya bener. Itu ada si Mbak Ricarda tuh, halo Mbak. Hmm. Badian, Badian. Iya Mbak Banyak Dian. nih teman-teman kita yang udah join juga, ada Mbak Lilis, yang Ah, Agung. Gue suka deh sama Dwi nggak jaim soal perjodohan. habis dijaimin juga percuma, nggak ada yang perlu dijaimin sih. Kalau Iya. aku emang orang yang tipenya mungkin nggak terlalu diambil pusing ya, terus easy going. Jadi buat aku ya udah jalanin aja. Kalau orang nanya ya tinggal dijawab, enggak ya udah. Meskipun Itulah. kadang-kadang ada beberapa yang menyakitkan, tapi ya biarin aja gitu. Tapi lu nggak pernah, Gak sama. maksudnya nggak pernah kayak ada orang ngomong nyakitin gitu ya. Nanya lu kenapa belum nikah lah segala macam. Lu apalagi di kita perempuan nih. Perempuan itu kan kayak identik dengan nanti lu nggak bisa hamil loh. Dah lah 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 lah. Nah, bener, bener. Gue Iya tuh di paling usia-usia kesel gue kan, tau main kayak gitu-gitu. iya bener. Padahal gue kan suka anak, ya kan? Pingin Ah, punya anak, ya kan? Nah di ya benar. usia-usia segini kan potensi untuk punya anaknya kecil ya. Tapi kan Hmm. who knows ya, kalau Allah berkehendak ya, di Ya, usia 40 ke atas pun kalaupun mau punya anak bisa punya anak. Tapi kalaupun nggak punya anak ya udah asuh aja anak-anak ponakan ya kan. Atau mungkin nanti iya, punya suami yang sudah punya anak, nah kita bisa ngasuh anak suaminya kita kan iya, gitu. benar-benar. Terus kalau pernah sih tantri ada yang bukan menyakitkan ya, akunya agak jengak kalau cuma nanya gimana wi ini udah tahun seki, udah mau akhir tahun nih, tutup tahun lo masih statusnya nggak berubah-berubah gitu, coba kalau ngomong. Tapi aku nggak pernah marah, aku sempat rada agak nggak enak tuh ketika dia bilang gini, ya udah lu jadi istri kedua gue aja, gue rumah gue dua, motor gue juga ada dua, dia bilang gue nggak nyicil kok, ini beneran gue lunas, jadi ini satu, begitu loh bercandanya. Aku bilang, terus lama-lama bercandanya makin kayak orang ini, kayak mengintimidasi kan, sebel Hmm. banget ya aku ya, Hmm. rasanya aku mau nangis banget. Akhirnya yang marahin, aku orang nggak pernah bisa marah ya, buat aku Kalau gue di situ ya, gue yang ngamukin itu orang. temen gue yang ngamuk, temen gue Oh, yang pada bilang gue temen ngamuk, tuh. lihat kalau bercanda gini-gini, udah wi pindah duduk itu waktu liputan tuh, gue inget banget. Dia bilang ya udahlah ya, aku bilang. Terus jadi kalau ketemu ya udah, kalau udah kelar ya udah, tapi kalau pas ketemu di lapangan akunya masih agak-agak trauma gitu loh sama dia, agak trauma. Jadi ya jaga jarak seperlunya aja kalau di lapangan gitu. Maksudnya mungkin bercanda ya, tapi buat aku bercandanya itu terlalu sebenarnya agak terlalu mengintimidasi gitu. Dan aku Ah, nggak bisa bilang kan ya udahlah ya. Terus itu si Dwi sih emang diem aja, yang marah tuh biasanya emang teman-teman gue sih. Kalau gue emang hmm. nggak pernah marah gitu. Nah Gue satu emang gak pernah bercandaan yang marah. menurutku yang terlalu mengintimidasi ya itu doang sih, sekali doang sih. Habis itu sih dia kayaknya tahu bahwa aku nggak suka dibercandain kayak gitu, akhirnya dia nggak bercanda lagi kayak gitu sih. Gila sih. Pernah kayak gitu. Wah, Sedih. gue ajak ribut itu orang pasti. Kalau kalau Tentri gue bilang nih, kalau Tentri dicakar-cakar nih orang. Iyalah, Udah gila, enak banget deh dicakar-cakar. ngobrol. Ngomong kayak gitu, buset dah. Nah, terus, tapi lo sendiri nih, Mbak. Ya, baik Mm-mm. lagi dengan kata orang itu yang kita nggak bisa punya anak dan lain-lain. Sedangkan lo suka sama anak kecil. Lo pernah ngerasa kayak sedih gitu nggak sih? Kayak, ya udahlah, emang gue nggak bisa punya anak ya udah gitu. Kayak, ada nggak rasa sedih? Sedih sih pasti Tentri aku, tapi sedihnya aku nggak berkelanjutan ya. Oh, jadi cuma Sedihnya aku saat nggak itu doang. berkelanjutan. Uh-uh. Ya Oh. hitungannya nih kalau sebulan ya paling cuma sekali sedihnya. sisanya sisanya kalau Itu lagi kayak mau mulai PMS nih sedih gue gitu, rasa. sisanya kalau lagi sedih gitu nonton drama Korea, Oh nonton ya, BTS di oke. TikTok. Oh ya, Aku jadi kayak baik. Army, Army bentar-bentar ya, ngeliatin ngomong-ngomong Anda Jin, ya. Jungkook gitu kan. Gara-garanya nulis konten untuk sosial media, lama kelamaan merhati ini anak muda 7 gitu ya, keren-keren banget gitu kan.
Ya Allah, gue suka jadi suka sama si Jin. Gue juga lagi Sampai suka-suka hafal ngajiknya sih. gitu. Nah, akhirnya pokoknya kalau udah mulai sedih gitu, kan kita yang tahu diri kita sendiri ya, Tentri ya. Ah, Jadi kalau misalkan gue udah mulai, uh, kita ada alarmnya. Kalau aku ya percaya setiap orang tuh pasti ada alarmnya. Ketika mau sakit kan juga kita udah ada apa namanya gejala indikasi badan nggak enak atau gimana. Perasaan juga kayak gitu kalau menurut gue ketika ketika gue ngerasa perasaan gue udah mulai sedihnya kayaknya berkelanjutan, terus bentar-bentar baperan. Biasanya kalau mau mens kan kayak gitu ya. Alhamdulillah masih mens. Nah, apa Loh iya dong, alhamdulillah kan. Alhamdulillah masih menstruasi dan masih normal gitu kan. iya, iya, Terus iya. langsung tuh, langsung oh nih nggak boleh nih kayak gini. Udah nonton drama Korea, terus nelponin ponakan, main dong ke rumah tante nih, ntar tante ajak ke sini nih gitu. Biasa dimingin-mingin. Terus tante ajak jalan-jalan deh aku bilang gitu. Terus apa namanya, atau aku main ke rumahnya kakakku atau ke rumahnya adikku gitu. Terus aku masih ikut arisan keluarga meskipun aku belum keluarga dan aku yang megang arisannya. Terus mantap. Iya betul. Jadi aku masih mengurusi apa namanya masih terlibat aktif di arisan keluarga yang kayak gitu-gitu. Itu pasti akan dengan sendirinya menghilangkan kesedihan kita, Ten. Heeh. Gitu. Ya benar-benar. Kadang-kadang aku masih sama temen ini dulu waktu masih temen kantor nih ya, suka apa namanya jalan makan gitu. Kalau temen liputan lebih seru lagi tuh sama gengnya Oh si iya, Mbak Lili, kerjanya Bimo, gosip ya gitu kan? kan. Kangen banget dah, bener deh. Ya parah banget sih, ngegosip di lapangan itu adalah hal yang luar biasa buat gue. Pokoknya gitu Nah, deh. Sedih sih, Pen. eh, Pernah sedih, nggak mungkin enggak. Tapi ya ya udah kalau emang Allah belum kasih punya anak, kalaupun nanti aku menikah ya udah apa namanya ngurusin ponakan-ponakan aja. gue setuju. Nah, nih kita udah nggak terasa ya waktunya Ya, gara-gara udah Instagram sejam cepet ya, banget jangan ini. sampai ujuk-ujuk mati kan. Iya kan? Nah, gue Heeh. mau minta ini aja, apa ya, tips dari lo deh buat adik-adik kita, atau buat usia gue nih yang mau 30 tahun nih. Gimana biar biar dia tuh nggak nyesel dengan pilihan dia. Misalnya emang kalau orang ini nggak mau menikah saat itu nggak mau nikah dan pengen fokus berkarir, apa aja sih yang wejangan dari Mbak, apa aja yang perlu mereka apa ya genggam lah biar mereka tuh tetap semangat gitu. Hmm. Kalau yang pertama pastinya ya, kalau pertama sih menurutku nikmati me time kita. Mm-mm. Nikmati me time kita. Artinya misalkan kalau me time lo nonton drama Korea, me time lo suka BTS, nonton BTS, me time lo suka lari, gue juga kebetulan suka lari, bukan lari dari Hah? kenyataan sih, lari dia udah objektifnya juga nyari jodoh. Gitu. Kalau ketemu Oh jodoh kan pasti iya, kan, jodoh di pokoknya mana-mana guys. pokoknya semua channel gue optimalin gitu kan. Oke Mbak, Kayak ini gitu. termasuk termasuk cari jodoh nih, ini termasuk cari jodoh. Iya, gitu. Jadi nikmatin me time lo gitu loh. Kalau gue sukanya luluran sama lari sama nongkrong sama temen ya udah nikmatin aja itu. Nikmatin itu. Terus yang kedua, kalau apa namanya orang suka nanya-nanya kapan nikah, kriteria ketinggian sih atau gimana, jangan terlalu diambil pusing kalau menurutku. Mereka begitu karena mereka sayang sama kita, peduli sama kita. Kalau dia nggak peduli sama kita, nggak mungkin dia nanya-nanya gitu. Positif thinkingnya gitu. Jadi emang kadangkala kita memang harus menciptakan prasangka-prasangka positif sih, jangan prasangka buruk kalau menurutku ya. Karena kalau Hmm, prasangka buruk bawaannya baperan terus, bawaannya emosi jiwa, bawaannya iya nanti benar. gila ini orang mak gua bukan, bapak gua bukan, saudara gua bukan, bolak-balik nanya begituan terus gitu, kayak gitu-gitu pasti mikirnya kayak gitu kan. Nah, Iya iya. gue itu nggak pernah marah karena gue pikir mereka pasti peduli sama gue, sayang sama gue. Kalaupun dia nggak sayang peduli, berarti dia jelas sama apa namanya karir Iya iya gue iya. yang Iya benar. yang moncer, yang keren ya kan, pembicara sana sini, ya Mantap, sombong. mantap, cuy, mantap. Gitu. Jadi bener deh. Pertama satu, menikmati me time kita selama kita masih jomblo. Yang kedua, prasangka positif bahwa orang yang selalu nanya-nanya adalah orang yang peduli sama kita. Itu yang ketiga, tentunya aja sih ya kalau aku karena memang kita pun masih tetap menikah dan apa namanya pantang kendor ya, nggak dikasih Tentang kendor deh kalau kendor. nikah. Oke. Nggak dikasih kendor deh untuk nikah. Nah, tetap
juga masih upaya nyari gitu. Banyak cara sih, kan banyak cara yang menuju Roma ya. Mau lewat online, mau lewat offline, mau lewat kegiatan apa. Pokoknya di setiap kegiatan objektifnya, di pasangan gue harus ketemu di sini. Lagi mau naik kereta nih ya, kayak kemarin ya. Udah lama nih gak naik kereta. Coba naik kereta komuter lain kan. Itu salah satu objektifnya juga gitu kali. Aja ya ketemu di Cari komuter jodoh lain. juga. Iya betul. Terus habis kelar liputan nih, terus naik MRT kali aja ya, rupanya sepi. Sepi banget, cuma satu dua orang intinya. Ya namanya Aduh. juga usaha, namanya juga usaha ya gitu kan. Ya, Ya gak udah apa-apa, gitu. gue hargain cerita kali ini, gue hargain banget nih. Ya, ya, ya. Bener, bener. Jadi tetap upaya aja. Pokoknya usaha gitu kan. Orang kata temen gue, ada kowi apa? Itu tuh temen gue nikah di usia 53 tahun, masa sih? Ya gue juga gak pengen sampai 53 sih. Lu waktu lu 10 tahun lagi. Untuk sampai 53, waktu lu 10 tahun Pengennya mah lagi. tahun ini gitu, pengennya mah tahun ini, nggak pengen juga 53 kales, gue bilang gitu ya. Enggak, ini kan gue cuma ngasih tahu, jadi lu jangan patah semangat di usia lu segini. Buktinya di usia 53 pun ada orang yang menikah dan mereka happy. Dia bilang, iya sih, makasih ya gitu. Jadi tiga aja, menikmati me time, selalu berprasangka positif kalau orang nanya-nanya, karena dia peduli sama kita, mereka peduli sama kita. Terus yang ketiga, tetap usaha. Tetap usaha, karena kan objektifku tetap menikah ya gitu. Ada yang memang enggak, gue putuskan untuk tidak menikah gitu, ya nggak apa-apa juga, itu kan pilihan ya. Kalau Iya, aku kebetulan gak ada yang pilihannya salah. masih tetap ingin menikah, iya, nggak ada yang salah gitu. Itu kan pilihan gitu. Iya, iya. Oke, oke. Jadi kesimpulannya adalah enjoy your life ya. Once, pokoknya kan Nah, kita hidup sekali gitu, seumur hidup gitu kan. Nikah juga pengennya iya, sekali, nggak mau 2 kali gitu kan. nah benar. Iya, benar banget. Aku sih Iya. ininya gitu aja sih. Oke. Oke guys, ini udah di akhir pembicaraan kita ya, karena Instagram cuma waktunya sejam doang ya. Ya, gue maklum nih, gue tuh anaknya newbie di Instagram Live gitu. Pertama kali nih, sama beneran pertama kali gue aja sampai nanya, Mbak, gimana sih caranya, Mbak? Ya udah, alhamdulillah ini lancar gitu. Konklusinya adalah gini, sebenarnya ada orang yang memang berimpian untuk menikah gitu dan memutuskan untuk menikah di usia mereka 20s atau 30s gitu kan. Ya it's okay juga, nggak ada yang masalah dengan itu gitu. Nah, tapi bagi bagi perempuan yang memilih untuk menikah di atas 30 kayak gue gitu ibaratnya, kayak Mbak Dwi, ya juga nggak ada masalah gitu. Kita sama-sama punya apa ya, fase kehidupan yang roller coaster yang naik turun juga, mau yang itu nikah ataupun enggak kan. Buktinya nih Mbak Dwi ya 43 tahun single dikira orang pada bahagia aja, tapi tetap masih ada sedihnya juga, masih ada galaunya juga gitu kan. Tuh. Jadi gitu guys, itulah kenapa gue tuh kayak semangat ngomongin soal pernikahan, karena kayaknya emang perlu gitu untuk ngomongin ini terus-terusan buat nyemangatin adik-adik kita atau orang-orang ya seumuran gue gitu. Udah lo kejar aja karir lo, impian lo dulu gitu, dan sambil lo nyari jodoh lo gitu. Jangan terlalu fokusin kegalauan lo dengan percintaan gitu kan. Everyone deserve to be loved juga gitu. Semua orang tuh Iya, berhak dicintai kan gitu. Cuman kita nggak tahu waktunya kapan. iya. Keren banget sih, Tentri. Satu lagi. Kalau lu Apa, suka apa, apa. nonton drama Korea, itu artis-artis yang usianya 40 tahun ke atas, enggak 40, malah ada yang 38 kayak Song Hye Iya, iya, Kyo. iya. Gini tuh usianya pada belum nikah loh. Iya, karena itu di Korea, Bu. Di Indonesia beda Iya, lagi. Jang Nara tuh usianya 42 tahun kalau nggak salah. Itu belum nikah loh. Ya kan? Iya, Tapi iya. mungkin di Korea nggak terlalu banyak yang nanyain kali ya. Di Beda Korea itu sama Indonesia. beda budaya kita. Oh, iya. Di Indonesia itu kan ibaratnya banyak apa ya, adat-adat yang perkawinan muda, nikah muda Oh, itu kan masih sangat banyak gitu kan. Nah, kental ini. jadilah mengakar budaya lah di sini. Di Korea itu umur 40 justru masih terbilang muda dan gak apa-apa single gitu kan. Justru fans-fans para artis-artis Korea itu kalau mereka nikah di usia 40 atau usia 30
udah hancur, fansnya kagak ada yang mau sama artis Laku Korea lagi. itu. Iya. Gak laku lagi gitu. Oh, pantesan Hyun Bin belum nikah. Enggak apa. Daftar tahu ya daftar gimana, lewat mana gue juga nggak tahu. Website cari dah tuh. Aduh ya Allah, gue seneng banget Mbak Dwi berkenan buat IG Live dengan gue untuk pertama kali. Senang juga kok. Terima kasih udah menjadi narasumber pertamamu. Iya, sama-sama. Dan ini bakalan gue produce buat Kenapa Sih podcast gue yang udah lama gak aktif, sekitar 4 bulan itu gue tinggalkan gitu kan. Jadi ya. Nah, terus harus diaktifin lagi mumpung pandemi kan. Daripada Hah? nggak Apa? ngapa-ngapain. Harus Iya benar. diaktifin lagi mumpung di rumah Iya, kan. iya benar. Buat stay stay sane, dan gue pengen kreatif juga, dan gue rencana juga pengen bikin buku juga gitu kan. Ya, pelan-pelan aja deh gitu. Yes. Oke deh. Selamat menikmati me time-mu ya, Neng. Sama-sama Mbak. Terima kasih ya Mbak udah mau join sama aku. Ya, selamat malam mingguan. Iya, malam mingguan. Sama jomblo. Obrolan jomblo di malam mingguan ya. Iya, udah jomblo di malam mingguan. Makanya kan judulnya kan malam mingguan bareng Tentri. Oh, Ya pokoknya tiap malam minggu ke depan ini gue bakalan IG Live terus aja sama orang-orang. Mengisi kekosongan hati saya. Sukses ya, Neng. Ya, dadah. Sampai jumpa di tempat liputan. Yes. Dadah. Thank you yang buat yang udah nonton. Dadah.